Oke, detik saya Tommy Saputra saat ini melaporkan kondisi terkini arus balik Lebaran 2005 dari Pelabuhan Bakauheni langsung. Saat ini saya berdiri di salah satu kantong parkir yang memang dipersiapkan untuk kendaraan roda 2, yakni di dermaga 5 Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan. Dan bisa disaksikan di belakang saya ini saat ini antrian kendaraan pemudik roda 2 terus didatangkan sejak pagi hari tadi, dan memang biasanya akan terus mengalami kepadatan hingga nanti memasuki pada malam hari. Dan berdasarkan dari data dari ASDP sejak H+4 kemarin, itu dalam sehari tercatat sebanyak 286 maksud saya, pemudik yang telah melakukan perjalanan kembali ke Pulau Jawa dari Pulau Sumatera, yang terdiri dari 9.128 pemudik pejalan kaki dan 76.158 pemudik dalam kendaraan. Dan untuk kendaraan roda 2 memang di H+4 kemarin itu tercatat cukup mendominasi, ya ini sekitar 9.790 unit kendaraan yang digunakan oleh pemudik roda 2. Kemudian selanjutnya roda 4 itu tercatat sebanyak 11.494 unit roda 4 yang digunakan pemudik yang melakukan perjalanan kembali ke Pulau Jawa. Kemudian total keseluruhan bisa saya laporkan jumlah pemudik dari 900.000 yang pada H-min lalu melakukan penyeberangan dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera, itu yang sudah melakukan perjalanan kembali baru sekitar 200.000 lebih pemudik sejak tadi malam. Dan memang pergerakan pemudik pada arus balik ini nanti akan terus meningkat hingga memasuki puncak arus mudik yang diprediksi akan terjadi pada Sabtu, Minggu hingga Senin mendatang. Dan beberapa skenario yang dilakukan oleh Kepolisian Polda Lampung maupun pihak ASDP dalam mengurai lajur kepadatan kendaraan maksud saya di Pelabuhan Bakauheni, ini dengan menerapkan delay system, ya, yang dimana nantinya kendaraan-kendaraan yang melalui jalan tol ataupun jalan arteri ini akan dimasukkan di kantong parkir yang memang disiapkan oleh para petugas. Contohnya di jalan tol itu ada sekitar 5 rest area nanti yang akan digunakan menjadi kantong parkir untuk kendaraan pemudik, yang dimana jika keadaan di Pelabuhan Bakauheni dalam kondisi krodit atau memang sudah antrian ini mengular hingga sejauh 40 meter, maka delay system itu akan diaktifkan kembali dan memasuki zona merah sehingga nanti kendaraan akan dimasukkan lagi ke dalam jalan tol atau maksud saya rest area di tol dan maupun di jalan-jalan arteri. Kemudian untuk mulai tadi malam pemberlakuan tiket reguler sudah mulai dilakukan oleh pihak ASDP, yang dimana nantinya para pemudik yang sudah terlebih dahulu membeli tiket itu bisa dilakukan refund dengan menyertakan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Nantinya batas waktu refund ini itu akan terjadi selama 30 hari masa kerja, artinya tidak langsung bisa di-refund. Jadi untuk para pemudik jangan khawatir, yang sudah melakukan pembelian tiket nanti pihak ASDP menjamin akan melakukan pengembalian sisa dari tiket-tiket eksekutif yang sudah dibeli oleh para pemudik. Dan beberapa skenario juga yang dilakukan oleh Kepolisian Polda Lampung seperti yang saya wawancarai kemarin oleh Kapolda Lampung, bahwa screening tiket pun itu akan dilakukan di rest area jalan tol, yaitu ada 2 rest area yang akan dijadikan tempat screening tiket, yang dimana nantinya screening tiket ini akan menyaring kendaraan-kendaraan yang dimana kendaraan itu akan masuk pelabuhan ataupun hanya melakukan penjemputan. Nantinya para petugas yang berjaga di rest area itu akan melakukan pendataan tiket kepada pemudik yang nantinya akan disebar. Jadi ada stiker warna merah, biru, dan itu melakukan penandaan di mana kendaraan yang akan melakukan penyeberangan maksud saya itu akan ditempel tiket warna hijau. Selanjutnya untuk yang warna merah itu artinya hanya melakukan penjemputan pemudik yang melakukan pejalan kaki,
Dan berikut wawancara saya dengan Kapolda Lampung, Irjen Helmi Sarika. Peningkatan khususnya roda 2, H+1, H+2 sampai dengan H+3 ini itu juga memang ada peningkatan jumlahnya, tetapi masih dalam batas normal, belum sampai dengan ambang batas yang sudah kita tetapkan. Pak, untuk antisipasi dari pihak kepolisian sendiri, apakah akan menerapkan sistem ganjil genap atau one way atau kontraflow gitu Pak? Begini, kami di Lampung ya, memiliki strategi dalam upaya mengantisipasi puncak arus balik yang diprediksi tanggal 6, 7, bahkan mungkin 5, 6, 7 ini. Ya. Sehingga dalam rangka mengantisipasi itu kita sudah siapkan, yang pertama adalah menyiapkan rest area sebagai buffer zone apabila terjadi penumpukan ya, atau antrian. Kemudian di rest area tersebut juga kita gunakan juga sebagai screening tiket, sehingga mereka atau masyarakat yang masuk pelabuhan itu sudah memiliki tiket. Kemudian apabila antrian itu sudah sampai di kilometer 4 ini, itu kita terapkan delay system, tapi masih kuning. Ya. Kita terapkan hijau, kuning, dan merah. Ya. Kita terapkan kuning, nah semua buffer zone yang ada, baik di tol maupun di arteri, baik itu lintas tengah, lintas barat, maupun lintas timur, itu kita aktifkan untuk melakukan delay system. Tapi kalau sudah lewat, nah baru kita menggunakan kode red, berarti delay system, karena betul-betul kita tutup. Tapi selama ini, sampai dengan hari ini, itu belum kita gunakan, masih hijau. Masih hijau. Nah, di titiknya tuh di mana aja Pak, kalau kita tahu buffering betulnya, terus di mana, terus kemudian titik-titik yang harus diwaspadai, pecah-pecahnya di mana nih, agar para pemudik baik dari jalur arteri maupun yang dari tol bisa terlebih dahulu menyiapkan. Ya, jadi untuk di ruas tol, ini jalur B yang menuju ke pelabuhan Bakauheni ada 5 rest area yang sudah kita siapkan. Ya. Itu kalau misalkan sudah kode red, itu bisa menampung hampir 1.500 bahkan sampai 2.000 kendaraan. Kemudian di arteri, ya, di arteri ada beberapa yang juga kita siapkan sebagai buffer zone. Contoh misalkan di Gor Waihandak untuk lintas selatan, lintas tengah dan timur. Kemudian ada juga di rumah makan Tiga Saudara, ya, dan beberapa tempat-tempat laut. Jadi bisa sekitar mungkin sampai dengan 1.000 kendaraan bisa kita lakukan kanalisasi untuk supaya bisa mereka kita tunda berada di sana, menunggu di sini bisa terurai. Namun demikian, dari pihak ASDP dan KSOP juga sudah menyiapkan kapal-kapal yang nanti apabila terjadi penumpukan ada 3 dermaga, ya, bahkan 2 kalau dalam kondisi padat. Tapi kalau sudah terjadi penumpukan mungkin 3 dermaga yang akan dilakukan PBB, tiba bongkar muat. Jadi dia tiba, angkut, kembali lagi, tiba, angkut lagi seperti itu. Kemudian untuk truk per jam 24 12 siang ini sudah kita arahkan ke Wika Beton. Ya, kita berdoa bersama-sama, mohon. Oke. Baik, Tikas, berikut tadi wawancara saya dengan Kapolda Lampung terkait skema yang akan diterapkan pada puncak arus balik atau menghadapi puncak arus balik Lebaran 2025 mendatang. Dan ketika saya sampaikan juga kondisi saat ini memang berdasarkan prediksi BMKG
sepekan ke depan atau nanti pada saat puncak arus balik, kondisi di Pelabuhan Bakauheni ini memang diprediksi akan terjadi turun hujan. Dan BMKG maupun kepolisian dan pihak ITB sendiri menghimbau untuk melakukan perjalanan lebih pagi atau lebih siang, mengingat kondisi cuaca yang biasanya terjadi hujan itu akan terjadi pada sore hingga malam hari. Baik ketika itulah laporan saya dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, dan saya kembalikan ke